tema yang dipilih oleh saudara kita dari Metro, bagaimana kita mengalami perubahan hidup yang ke arah lebih baik, yaitu mengalami perubahan hidup ke arah Kristus. Ya, seperti Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita ingin belajar tentang perubahan hidup, mari kita lihat dua hewan yang pasti dalam hidupnya itu mengalami perubahan, ya, pasti. Satu ular, dua ulat. Bedakan nih. Ya, oke, dalam menerangkan kepada anak-anak kecil gampang. Ular itu besar, anak-anak. Kalau ulat itu kecil. Nah, saudara perhatikan dua hewan ini, mereka pasti mengalami perubahan hidup. Pasti. Lihat, ular bisa ganti kulit, ya. Bentar, Will, pakai yang apa? Ya. Ular itu bisa ganti kulit. Betul tidak? Ulat itu beda perubahannya menjadi kepompong. Nah, lihat. Bedanya kita dengan mereka di bagian ini, ya. Bedanya mereka dengan kita di bagian ini. Ular dan ulat, kalau sudah waktunya mereka harus ganti. Ya, itu mereka tidak perlu dipaksa atau mereka memaksa. Tapi kalau kita kan tidak. Untuk kita bisa mengalami perubahan hidup, maka kita harus dipaksa. Dan kita harus memaksa. Sehingga kita kalau mengalami perubahan hidup itu pilihan mau atau tidak. Ya, ini bedanya. Tapi kalau mereka nggak ada pilihan. Karena kalau sudah waktunya mereka harus berubah. Mereka nggak bisa memilih, nggak bisa menolak. Itu suatu proses alamiah yang mereka alami. Nah, ini bedanya antara kita dengan mereka. Ya, ini bedanya. Kita ini kalau berubah harus dipaksa. Bahkan kalau perlu dicambuk atau dipukul, baru kita bisa mengalami perubahan. Tapi kalau mereka tidak. Saudara, di sini kita bisa melihat betapa pentingnya kita mengalami perubahan hidup. Oke ya, jadi ulat dan ular, kalau mereka mengalami perubahan hidup, mereka itu tidak pernah dipaksa dan mereka tidak pernah memaksa diri. Ular dan ulat mengalami perubahan hidup itu karena otomatis. Kalau waktunya sudah tiba, dengan sendirinya mereka itu berubah. Nah, itu bedanya dengan kita. Ya. Nah, sekarang kita melihat. Kita ini berubah dari mana ke mana, ke arah siapa. Kalau kita ingat Kejadian 1:26, masih ingat ya? Ketika Papa di surga merencanakan untuk melahirkan manusia, ya, masih ingat itu ya? Maka ada ketetapan. Ya, kita bukalah ayatnya ya. Kejadian 1:26. Ada ketetapan. Waktu Papa berfirman ditulis oleh Musa di ayat ini, kita ini belum ada. Ini baru rencana, ya. Papa baru merencanakan kita ini siapa dan apa. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya
kalau saya pakai terjemahan bebas, supaya manusia itu seperti Tuhan. Karena segambar dan serupa. Terjemahan lain. Sekarang mari kita membuat manusia dalam rupa kita menurut keserupaan kita. PIS-nya, Filipus. Ya. Yes. Kemudian Tuhan berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita. Wow, keren ya. Dan menyerupai kita. Mereka akan punya otoritas untuk menguasai semuanya, TSI. Kemudian Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita dan mencerminkan sifat-sifat kita. Nah, jadi saya ulangi, ketika Tuhan berfirman dan ditulis oleh Musa di ayat ini, manusia itu belum ada. Tapi ini baru rencana, saudara. Nah, kita lihat rencananya pun sehebat itu. Ini kan luar biasa. Kalau kita perhatikan baik-baik bagaimana rencana Tuhan untuk membuat kita manusia itu enggak main-main. Serupa dan segambar dengan Dia. Nah, kalau kita lihat fakta hidup saat ini, ayo kita jujur. Manusia sekarang itu serupa siapa? Maaf saya katakan, jangan tersinggung. Ternyata keadaan kita sekarang ini betul-betul mirip setan. Manusia ini jadi bisa begitu jahat, saudara. Betul? Bahkan kalau kita melihat binatang itu masih lebih punya kepribinatangan daripada kita manusia. Ampun dah. Kita ini berperi kemanusiaan aja sudah hampir hilang. Lihat apa yang sedang terjadi, maaf ya. Akhir-akhir ini dalam sifat-sifat kita sebagai manusia, sangat jahat kelakuan kita ini. Nah, untuk itulah tema kita hari ini, kita diminta, kita belajar untuk kita mengalami perubahan hidup. Dirubah ke arah tujuan semula Tuhan menjadikan kita. Saya ulangi, kita diubah ke tujuan yang semula ketika kita dijadikan. Ingat itu. Nah, jadi arah kita jelas seperti Kejadian 1 ayat 26. Nah, maka itu tadi TSI-nya saya coba ulangi lagi, Filipus yang terjemahan sederhana Indonesia itu luar biasa. Ya. Kemudian Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita, kalimat ini, dan mencerminkan sifat-sifat kita. Keren ya. Jadi kalau kita hari ini belajar tentang perubahan hidup kita, berarti kita harus diubah seperti prinsip pertama kita dijadikan. Nah, di dalam istilah teknologi ada kata reformat, ya, dikembalikan ke format semula. Kalau dalam bahasa komputer HP di restart, ya, diulangi lagi dari depan. Semuanya sama. Itu dirubah ke arah semula. Apa yang ditetapkan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini bedanya antara kita dengan binatang. Kalau mereka tidak, maaf. Nah, ini, bentar ya, ada gangguan. Oke, maaf iki saya ada gangguan. Sebentar. Tunggu ya. Sudah. Iki maaf terganggu sebentar. Nah, inilah bedanya antara kita dengan mereka. Manusia dengan hewan. Kalau hewan mengalami perubahan hidup, ingat tadi ular dan ulat, itu otomatis. Mereka nggak perlu dipaksa dan mereka nggak perlu memaksa. Tapi otomatis.
Ular ada waktunya ganti kulit, ulat ada waktunya menjadi kepompong dan berubah sifat total menjadi kupu-kupu. Nah, saudara, kita ini yang punya masalah besar. Ketika kita harus diserupakan dengan sifat-sifat Tuhan, kita lebih banyak menolak sebab kita lebih suka dengan cara hidup yang lama. Ya. Bagaimana Andero sekarang IG-nya? Ya tadi sempat putus-putus, saya tidak tahu kenapa. Ya, coba cek lagi. Jelas ya sekarang. Nah, tapi ada janji, ada jaminan yang Papa kita buat supaya saudara dan saya itu gampang mengalami perubahan. Ya, kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Begini yang Tuhan janjikan kepada kita. Puji Tuhan saya lancar ya Andero, IG-nya ya tadi sempat terganggu. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Perhatikan posisi ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Karena yang lama sudah berlalu, sudah lewat. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Nah, kalau kita membaca firman ini, mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Saya minta semua kita mendengar dan ingin berubah hidupnya, saya beri pertanyaan sederhana untuk ayat ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Coba TSI-nya, Filipus. Ya. Oi, hamba Tuhan hebat dari Medan, Amang Huta Julu. Nak, Bapak lupa ya. 2 minggu lalu toh ya kamu ulang tahun, baru ingat Bapak. Selamat ulang tahun Leonard. Ya. TSI. Yang penting, nah ini kalimatnya bagus. Yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu. Segalanya menjadi baru. Saya jawab dulu ini, hamba Tuhan dari Medan. Nah, kalau kalian buat acara, Papi datang. Ya. Ayo kalian buat acara. Kalau cuma kalian ngundang ke Medan terus nggak ada apa-apa, ya ngapain Papi ke sana? Papi tunggu ya. Nah, pertanyaan saya, saudara, dengan ayat ini. Yang penting ketika seseorang bersatu dengan Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Cara hidup yang lama sudah berlalu, segalanya menjadi baru. Pertanyaan saya, menurut firman ini, kalau begitu, perubahan hidup itu mudah atau susah? Ayo, jawab yang betul. Ayo, mana jawabannya? Menurut firman ini, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah kejadian baru, ciptaan baru, diformat ulang. Ya, saudara, ayo cepat jawab. Oke, muara bulian, temanya nanti aja kalau selesai. Dengerin dulu, ya jangan sibuk dengan tema. Ya, muara bulian ini langganan, seringkali tanya temanya karena saudara telat masuk. Tunggu dulu ya. Jawab dulu pertanyaan saya. Amen Paul. Ini loh ada guru tapi pelawak di Surabaya, namanya Ibu Eri Suci. Amen Paul katanya. Mudah. Nah, ada dari mana ini ya? Mudah kalau mau dari Martapura. Iya, masalahnya kita nggak mau itu. Makasih Martapura. Ya, mana? Jawabannya mana yang lain? Saya tunggu ini. Belum, yang di IG, yang di Facebook belum beri jawaban. Jadi menurut 2 Korintus 5:17, kalau kita mau berubah itu mudah atau susah? Ya, kalau putus-putus yang di IG coba ganti ke Facebook atau ikut ke Zoom, saya juga nggak tahu. Ya, yang lain normal.
Ayo, berubah ini mudah atau susah? Ya, saudara kalau nggak jawab dulu saya nggak mau lanjutkan. Ini yang jawab baru satu. Ya, Martapura. Oke, mana jawabannya, mudah atau susah untuk berubah? Ya, oke, dari Trenggalek, mudah, betul. Ya, nah, ada yang jawab, buat manusia susah, buat binatang tidak. Makanya itu kita harus milih. Oh, susah lah, sekalipun mau. Ada komen dari Pak Hartono, mudah sekali, betul. Jadi menurut firman ini saudara, mudah sekali kita berubah asal kita mau bersatu dengan Tuhan Yesus. Ya, asal kita mau. Ya. Oh, dari Tulungagung nggak ada kata mudah-mudah susah, itu nggak ada. Semuanya mudah karena sudah tertulis. Aduh, sebentar ini. Terry, bentar. Ada tamu, bagaimana ini? Tunggu. Oh, silakan masuk. Ya, jadi nggak ada mudah-mudah susah, semuanya mudah karena sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Barang siapa bersatu dengan Dia. Jadi masalahnya kalau sampai ada orang yang tidak mau berubah, ya memang dasarnya dia menikmati hidup yang lama itu. Betul ya? Dia menikmati hidup yang lama karena dia suka. Maaf, apa bedanya babi dengan kucing? Maaf ya, jangan tersinggung. Saya pakai cara ini. Apa bedanya babi dengan kucing? Kita belajar lagi dari mereka, dari hewan ini. Saudara, walaupun tidak semua kita suka pelihara kucing, tapi kita tahu di antara hewan-hewan berkaki 4 itu, kalau saudara perhatikan, ternyata kucing itu jenis binatang hewan yang paling suka bersih. Ya, perhatikan itu. Wih, dari anak saya ini, Eli, Yahu, mudah berubah jika kita membuka hati, mengizinkan Roh Kudus mengubah karakter kita. Amin, setuju? Ya, ayo kita lihat antara babi dengan kucing. Dengar ya. Saudara, kalau masih ada orang-orang yang merasa susah aku ini berubah, ayo kita belajar. Kucing itu binatang yang suka bersih. Setuju nggak saya ngomong itu? Suka sekali dengan kebersihan. Itu kucing. Tapi kalau babi memang suka yang kotor. Nah, jangan tanya, apakah kucing bisa berubah seperti babi atau babi bisa berubah seperti kucing? Tidak. Itu sikap atau sifat mereka. Itu bedanya dengan manusia. Maka itu ayo, maaf, yang masih seperti babi, ya memang sukanya kubangan, sukanya yang kotor-kotor, ya kita jangan ke situ lagi. Ayo berubah. Ya, maafkan saya kalau saya ada yang tersinggung. Nah, tadi ada yang kirim bahasa Jawa, bagus ya. Makasih Sarbin. Sing sapa nunggal karo Sang Kristus, wong mau wis dadi titah anyar. Sing lawas wis sirna, sing anyar tumbuh yang baru itu. Makasih. Nah, jadi sekarang ini pilihannya. Kita mau dirubah dan berubah atau tidak. Maka itu kalau masih ada di antara kita, ya memang aku nikmati kok alkohol itu. Wah, kalau lagi mabuk itu lupa segalanya. Aku nikmati kok narkoba itu. Aku bisa melarikan diri dari kenyataan. Aku suka judi, maaf. Aku suka hal-hal percabulan. Nah, itu pilihan kita semua. Mau kemana kita ini hidup, ke arah mana. Nah, kembali tentang ular dan ulat. Ternyata ada perbedaan jelas antara dua hewan ini.
ular, maaf, walaupun sering-sering ganti kulit, maaf, ternyata sifat mereka tidak berubah walaupun sering ganti kulit. Tapi kalau ulat itu luar biasa. Ada yang kok komen pakai istilah Jawa. Tomat, ya, saya baca istilahnya ini bagus bahasa Jawa. Tomat, pap, ya, apa itu? Tobat, terus kumat lagi. Nah, itu dia kata tomat. Nah, orang Jawa itu. Oke. Nah, kalau ulat begitu berubah menjadi kepompong, lalu waktunya tiba, kulit kepompongnya pecah, dan makhluk baru keluar. Itulah kupu-kupu. Izinkan saya menjelaskan ini. Maaf ya. Ternyata hampir semua orang yang mengaku aku orang beragama. Saudara lihat saja ya buktinya, jangan tersinggung. Setiap kali manusia mendengar kata umat beragama, orang beragama, itu otomatis di pikirannya, di benaknya langsung muncul kemunafikan. Aduh, muncul kemunafikan. Itu ada yang tanya, Gorontalo kemana tidak muncul? Dicari sahabatnya dari Makassar. Kalau kita melihat fakta ini menyedihkan sekali. Ternyata kalau menyebut diri umat beragama, langsung larinya ke arah munafik pura-pura. Nah, ini yang saya temukan. Ternyata umat beragama itu, maaf ya, hanya ganti jubah, hanya ganti kostum, hanya ganti pakaian. Karena semua umat beragama, kecuali Kristen, murid Yesus tidak ada. Semua umat beragama ditandai dengan jubah, dengan baju-baju kostum yang mereka pakai. Dan itu terjadi di dunia. Hanya Kristen tidak. Kita tidak punya simbol baju apa tidak ada. Karena simbol Kristen adalah kasih. Maka itu saudara, kalau hanya sekedar ganti baju agama A, gabung ya Depok, puji Tuhan kelas 1 Depok gabung. Kalau kita manusianya ganti kulit seperti ular, yaitu tadi cuma ngelepas jubah yang satu, maaf, ganti jubah yang lain. Ayo semua kita menjadi ulat. Karena begitu ulat ini dirubah, luar biasa saudara. Menjadi makhluk baru. Lihat ya, ulat yang begitu menjijikkan, ulat yang begitu hampir semua wanita itu geli melihat ulat. Tapi kalau kita yang diperbarui oleh Tuhan Yesus, ulat yang menjijikkan, ulat yang menggelikan, ulat yang begitu tapi begitu waktunya mereka menjadi kepompong, langsung waktunya tiba mereka berubah total. Kita semua tahu bukan bagaimana sifat ulat dan bagaimana sifat kupu-kupu. Semua kita tahu perubahan mereka itu luar biasa. Nah, dari konsep inilah Papa di surga minta saudara dan saya harus mengalami perubahan hidup. Anak-anak yang Papi kasih, saudara-saudara warga binaan, dimanapun kalian berada, anggaplah tempat yang tidak enak yang kalian tempati, anak-anak dan saudara-saudara, itu seperti kalian sedang disimpan jadi kepompong. Papa harap kalian berkata amin semuanya.
semua kita yang sedang dalam sebuah proses yang tidak enak, khususnya warga binaan, nikmati itu sebagai proses aku sedang di dalam kepompong. Dan begitu waktunya saudara bebas, kalian bebas, haleluya, berteriak, aku jadi kupu-kupu sekarang ini. Ayo alami seperti itu. Dan berjanji, jangan jadi kepompong lagi ya, kalau sudah bebas, cukup sekali saja. Wah, betapa indahnya kalau semua kita manusia ini, hadir itu Gorontalo, Richard, ada yang tanya. Nah, kalau kita mau mengalami perubahan hidup seperti ulat jadi kepompong, lalu kepompong jadi kupu-kupu, wah, dunia ini mengalami keindahan yang luar biasa, saudara. Betul, Tuhan itu sangat hebat, ya, sangat hebat. Maka itu ayo hari ini kita mengalami perubahan-perubahan hidup itu. Nah, untuk hidup berubah, maka kita hanya lewat satu hal saja. Ya, saya punya istilah. Untuk mengalami perubahan hidup tidak ada jalan tol. Ya, ingat itu. Untuk mengalami perubahan hidup tidak ada jalan tol. Lalu apa? Mengalami perubahan hidup harus lewat proses. Catatnya harus lewat proses. Karena proses itu yang membuat kita berubah dari yang jelek menjadi yang bagus ke arah Kristus. Puji Tuhan, kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita mengalami perubahan hidup itu. Nah, ini masalahnya. Semua kita kalau mendengar kata proses, ya, saya setuju. Semua kita kalau mendengar kata proses, itu pasti nggak enak, saudara. Nggak ada orang yang diproses itu enak, nggak ada. Semua proses yang kita alami itu pasti menyakitkan, ya. Tapi harus, kalau tidak kita nggak ada perubahan. Nah, ini yang seringkali membuat manusia itu gagal. Karena prosesnya mau pakai jalan tol, jalan cepat, jalan pintas, jalan bebas hambatan. Nggak bisa. Kalau kita mau mengalami proses, itu pasti tidak enak. Tapi hasilnya akan luar biasa. Dari Sydney ada yang kirim ayat. Makasih ya nih. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Ya, coba Filipus saya pakai TSI-nya, Roma 12 ayat 2 ini. Ya, kita lihat. Oke, ada yang tanya, mengalami perubahan untuk proses itu lebih dari satu kali? Jadi perubahan itu bisa terjadi berulang-ulang. Iya, bedanya dengan ulat tadi itu. Ya. Tapi kalau kita siap dibentuk, siap menderita, siap mengalami sakit, maka perubahan itu cukup sekali saja. Nah, biasanya orang yang diproses bolak-balik ya karena mereka tidak mau cepat berubah, ya masih menikmati tadi. Nah, kalau ada yang tanya seperti ini, yaitu tadi kucing atau babi, maaf jangan tersinggung. Kalau kucing itu nggak suka yang kotor, hebatnya. TSI-nya panjang sekali ya, dari S1 kali. Dengarkan nih, Roma 12 terjemahan sederhana Indonesia. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya tentang berbagai cara Tuhan berbaik hati kepada kita, maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikan hatinya itu dengan cara ini. Janganlah lagi
kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Bapa, ya Yahweh, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Karena korban itu harus mati, saudara. Walaupun masih hidup. Oke? Terus. Keputusan itu merupakan persembahan yang suci. Dan menyenangkan hati Yahweh. Dia akan memperbarui pikiranmu masing-masing. Sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu. Dan apa yang terbaik dalam setiap keadaan. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Jelas ya yang terjemahan sederhana Indonesia ini. Terima kasih Yani kirim ini. Nah itu sebabnya kembali kepada bedanya hewan dengan kita untuk mengalami perubahan. Kalau hewan nggak perlu proses, nggak perlu protes karena nggak bisa, itu otomatis. Tapi kalau kita manusia berubah itu pilihan, mau atau tidak, ini masalahnya. Tapi jangan sampai ada yang berdoa, ya udah kalau gitu aku mau jadi seperti binatang. Jangan, kita manusia kok. Ya itu pilihan kita. Tapi Papa tetap berjanji untuk mau merubah hidup kita. Kita lihat Yeskiel 36 ayat 25. Yeskiel 36 ayat 25. Ya, kita melihat itu Yeskiel 36 ayat 25. Ya, kita lihat. Terima kasih Bapak untuk janji perubahan yang luar biasa ini. Aku akan mencurahkan kepadamu, kepada kita, air jernih ya, yang akan mentahirkan kamu, akan menyucikan kita, akan membersihkan kita, akan merubah hidup kita. Saya ulangi, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan, menyucikan, membebaskan, membersihkan. Kalau bahasa medis, mendetoks kita dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayatnya. Kemudian aku akan memercikkan air bersih kepadamu dan kamu akan menjadi bersih dari semua kenajisanmu dan dari semua berhalamu. Aku akan membersihkanmu. BIS-nya Filipus. Terima kasih Bapak untuk janji yang luar biasa. Setelah itu, kamu akan kuperciki dengan air jernih. Supaya kamu bersih dari segala berhalamu. Dan dari segala sesuatu yang telah mencemarkan kamu. Terima kasih Bapak untuk janji ini. Ya, VMD-nya. Coba VMD-nya. VMD-nya. Kemudian aku memercikkan air bersih kepadamu dan membuatmu bersih. Aku akan membasuh semua kenajisanmu. Woi, terima kasih Bapak. Berhalamu yang kotor membuat kamu kotor. Tetapi aku akan membuat kamu bersih. 26. Ya, masih Yeskiel 36. Bayangkan, kalau Papa di surga punya niat sehebat ini, saudara. Seharusnya mengalami perubahan hidup itu mudah. Betul toh? Kamu, oh terima kasih Bapak. Lihat, bagi semua saudara yang masih merasa, aku kok susah berubah, maaf loh saudara. Bukan susah, maaf. Tapi saudara yang gak mau dirubah. Sebab saudara masih menikmati dosa itu. Maka itu lihat, kalau janji seperti ini kita dapatkan. Ya, ayat 25 tadi nggak usah dibuka lagi, Filipus hanya mengulang. Bagaimana Papa di surga berjanji membersihkan hidup kita, mendetoks kita, mentahirkan kita. Ya,
membebaskan kita dari kotoran-kotoran dosa kenajisan. Itu Papa beri janji dengan memberikan air jernih yang membersihkan hidup kita. Sekarang ayat 26-nya luar biasa. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Nah, saudara bayangkan, kalau Papa sudah berjanji ingin memberi hati yang baru, ya kita terima dong. Sama seperti anak-anak yang dapat hadiah, dapat kado, ya terima saja. Gak usah tanya, wih bagaimana caranya orang buat barang ini ya, kok bisa bagus? Ya ngapain, sudah terima hadiah, kok pakai tanya? Bagaimana cara buatnya? Gak perlu, ya. Nah, setelah Papa memberikan hati yang baru, dia juga dan roh yang baru kuberikan di dalam batinmu. Lalu Papa bertindak lebih jauh lagi. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini janji Papa. Wah, ada komen dari Jakarta, anak saya hebat. Begitu decided mau berubah, begitu kita memutuskan mau berubah, rasa sukacita tiba-tiba hadir di hati. Mengalami sendiri kemarin. Wah enak, senang sekali Papa. Kamu mengalami perubahan itu, haleluya. Senang. Ini kesaksian nyata. Ternyata baru kemarin ini. Salah satu saudara kita. Ya, kemarin saya mengambil keputusan mau berubah. Begitu saya putuskan mau berubah, sukacita tiba-tiba hadir dalam hati. Haleluya. Itu dia. Saya percaya semua ulat ketika jadi kepompong, lalu kulit kepompongnya pecah dan mereka keluar jadi makhluk yang baru, yaitu kupu-kupu yang indah, yang cantik. Pasti kupu-kupu itu senang. Loh bagaimana nggak senang? Sebelum jadi kupu-kupu masuk ke pompong, masih ingat jalannya ulat kayak apa? Menjijikkan sekali, kakinya banyak. Ya, bisa bayangkan. Begitu jadi kepompong, lalu waktunya tiba, kepompongnya pecah dan jadi kupu. Bisa terbang kemana-mana. Yang tadinya cuma di sekitar daun itu saja. Terima kasih nak untuk kesaksianmu yang luar biasa ini. Maka itu saudara penting sekali dalam hidup kita selalu mengalami perubahan. Dari hari ke hari kita menjadi sama seperti Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Jadi Papa itu sudah otomatis mau merubah kita. Ya. Itu Papa kita. Jangan ribut. Maaf. Anak-anak saya itu. Dan kita semua. Ini janji Tuhan. Dan kita semua. Semua lo ya. Mencerminkan kemuliaan Yahweh. Dengan muka, dengan wajah. Yang tidak berselubung. Terima kasih Bapak. Ini menggambarkan tentang Musa. Waktu dia setelah 40 hari. Bersekutu bersatu dengan Bapa Yahweh, wajahnya bersinar-sinar seperti matahari sampai umat Israel nggak tahan melihat itu. Lalu Musa menutupi dengan cadar supaya Israelnya nggak silau. Nah, tapi kita tidak. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Yahweh dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Yahweh yang adalah roh. Nah ini prosesnya. Maka kita diubah. Tadi Sarbin menulis mengalami metamorfose. Kita diubah. Menjadi serupa dengan Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Wih, luar biasa. Ayatnya. Dan kita semua yang dengan wajah tidak terselubung mencerminkan kemuliaan Yahweh
sedang diubah, sedang diproses kepada gambar yang sama dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau istilah bahasa Inggris, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan terus meningkat. Sama seperti Yahweh yang adalah roh. PS-nya kita lihat ini. Wahai Horas, Amang Sinaga, jadi Papa senang sekali lihat kamu ada. Oke. Sekarang muka kita, wajah kita semua tidak ditutupi selubung. Dan kita memantulkan kecemerlangan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan oleh sebab itu kita terus menerus diubah menjadi seperti Dia. Makin lama kita makin cemerlang. Kecemerlangan itu dari roh, dan roh itu adalah Yahweh sendiri. TSI-nya di ayat 17 ya, nggak apa-apa. Kita lihat TSI-nya sekarang. Nah ini kan janji Papa kita, asal kita mau. Ya kalau saudara nggak mau ya sudah. Woi, anak saya hebat dari Bali, Kabung. Nah apa kabar kalian? Saya baca TSI-nya. Demikianlah kita yang percaya kepadanya, ya, yang percaya kepadanya, dengan pikiran yang sudah terbuka, memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Nah ini ada satu kalimat bagus dari TSI, dengan pikiran yang sudah terbuka. Ini kata bagus. Jadi kalau ada di antara kita hidupnya nggak berubah, maaf, yang sudah lebih dari satu kali tinggal di kepompong, masih ingat tadi warga binaan, balik lagi jadi kepompong. Aduh, mau sampai kapan itu? Nah, itu berarti pikiran kita belum terbuka. Kalau tadi anak saya bersaksi kemarin mengalami perubahan karena memutuskan, karena pikirannya sudah terbuka. Jadi kalau ada teman-teman kita, saudara kita bolak-balik seperti itu, berarti pikirannya belum terbuka. Nah, bagaimana cara buka pikiran? Pakai firman Tuhan. Saya ulangi TSI. Demikianlah kita yang percaya kepadanya dengan pikiran yang sudah terbuka, memandang Tuhan Yesus dan mencerminkan kemuliaannya. Haleluya. Maksud saya, hati dan pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus. Sebab di mana ada Roh Yahweh, di situ ada kebebasan dari peraturan dan hukum yang lama. Terima kasih, lihat kalimat ini. Tuhan Yesus mengubahkan kita oleh Roh-Nya sehingga kita semakin sempurna memancarkan kemuliaannya. Saudara bisa bayangkan, Uji, Papa senang kamu hadir. Saudara sehat. Wow, ini sahabat baik saya dari San Francisco. Erlin, puji Tuhan kamu bisa hadir. Ya, senang untuk bisa ikut belajar ini. Nanti Martin akan pelayanan di tempatmu ya. Oke. Saudara bayangkan kalau Papa di surga sudah menjanjikan hal-hal yang begitu mudah. Masalahnya pada kita mau atau tidak. Maaf ya, ada satu ayat yang sebetulnya saya paling tidak suka. Tapi karena ini firman, ayo kita baca. 2 Petrus 2 ayat 22. Ya, 2 Petrus 2 ayat 22. Oke. Aduh Tuhan, ingat ya, saya tuh gak suka ayat ini. Ya, tapi bagaimana lagi nih firman? Bagi mereka, Tuhan ampuni. Saudara, walaupun ada kalimat bagi mereka, dan kalau mereka ini adalah beberapa di antara kita yang hari ini sedang belajar, yang hidupnya nggak mau dirubah, maaf. Jangan saudara berkata, ya nggak salah saya karena ada tulisan seperti ini. Jangan begitu. Jahat sekali kalau kita nggak mau berubah pakai ayat ini. Awas. Ya, perhatikan. Bagi mereka cocok
apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Aduh, ini jelek sekali ayat ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang sudah mandi bersih kembali lagi ke kubangannya. Jelek nggak ayat ini? Saya nggak suka. Ya tapi ini firman. Saya bayangkan ayatnya. Mereka adalah gambaran dari peribahasa yang benar ini. Anjing kembali kepada muntahnya sendiri, dan babi yang telah dibersihkan kembali lagi berkubang di lumpur. PIS-nya, kita lihat ya PIS-nya. Yauh Ardin, Papa senang sekali kamu hadir. Apa yang mereka lakukan membuktikan kebenaran peribahasa ini. Anjing akan makan kembali apa yang sudah dimuntahkannya. Ampuni kami Tuhan. Dan babi yang telah dimandikan akan kembali berguling-guling di dalam lumpur. TSI-nya. Bagi orang seperti itu, tepat sekali dua peribahasa ini. Anjing yang muntah memakan muntahnya lagi, dan babi yang sudah dimandikan bersih-bersih kembali ya berkubang di lumpur. Oh, bahasa Jawanya ini ada yang kirim, makasih Sarpin. Kaanane wong-wong iku cocok karo unine paribasan kang bener iki. Mangkene asu baleni uta-utane sarta babi kan wis diguyang bali meneh menyang ing bletokane. Ya, ini bahasa Jawanya. Jangan kita seperti itu ya. Ayo kita berubah. Karena Tuhan ingin kita berubah. Terima kasih Papa, ada janji, ada jaminan bahwa kita itu mengalami perubahan. Nah, di bagian terakhir ini, maka orang yang sulit berubah, itu artinya orang yang tidak mau berubah. Orang yang sulit berubah dan tidak mau berubah, ya seperti itu tadi, dua ekor hewan ini. Karena nggak mau berubah. Kalau mau itu bisa. Saudara begitu mau, wah pasti Tuhan akan menolong. Suatu hari ada video pendek, ya, dan video itu bagus sekali. Ada seorang anak, kira-kira umurnya belum 3 tahun. Ya, jalan bersama papanya dalam rumahnya sendiri. Nah, papanya mendidik anak ini. Ternyata ketika mereka lewat di salah satu bagian rumah mereka, papanya ini memasang benang, bukan tali loh saudara, benang. Ya, saya lupa ada berapa apa itu garis gitu ya. Pokoknya diacak oleh papa ini, nggak banyak sih, nggak sampai 5, 3 atau 4 helai benang, tapi jadi penghalang. Nah, terus papanya minta anak itu suruh lewat. Ya, bagaimana dia bisa sampai seberang. Nah, karena papanya tinggi ya sudah dewasa, papanya cuma ngelompati saja benang-benang yang dipasang itu. Tapi anak ini nggak bisa karena masih kecil. Bahkan benang yang paling tinggi pun itu ada di bawah kepalanya. Wah, anak ini panik saudara. Tapi papanya biarkan saja. Nah begitu anak ini tahu, setelah coba ke kiri, coba ke tengah, coba ke kanan, kok nggak tembus-tembus, bagaimana ini? Papanya cuma ngeliatin saja, ya, papanya menunggu. Tapi inilah buktinya manusia itu sebetulnya cerdas. Saya ulangi, manusia itu sebetulnya cerdas. Cuma dasar sikap kita yang suka dosa ini jadi jadi nggak cerdas, maaf. Setelah anak ini mencoba beberapa kali untuk melewati rintangan itu nggak berhasil, nangis dia. Tapi papanya membiarkan dengan kode coba lagi. Saudara, betul kesaksian anak saya tadi. Nak, kalau kamu masih ada, biar kesaksian ini membuat kamu yang alami kemarin ya. Begitu anak saya ini mengambil keputusan mau berubah, wah sukacita besar di hidupnya terjadi. Saudara, di akhir video pendek itu, ternyata anak ini
bisa melewati rintangan itu. Dan saya lihat di wajah anak ini, wah, ada wajah kegembiraan dan seperti pemenang dari satu permainan olahraga. Wah, saya lihat langsung papanya gendong dia, papanya memuji-muji dia, kamu anak yang hebat. Saya percaya anak ini sampai tua nanti, catat, tidak akan pernah takut menghadapi rintangan apapun. Sebab pengalaman dia, ini video bagus sekali. Ya, kelihatan kalau nggak dibuat di Tiongkok itu, karena ini warga Tiongkok. Saya percaya anak ini seumur hidupnya akan belajar. Ternyata tidak ada rintangan sesulit apa yang tidak bisa dihadapi. Seru saudara video itu, tapi saya lupa itu video ada di mana sekarang. Tapi bagus, padahal cuma benang saja. Jadi papanya ngikat acak begitu. Nah, anak ini begitu bisa lolos. Wah, senang sekali Bobby, kenapa baru muncul kamu? Ini anak saya ini. Nah, kalau saudara dan saya belajar dari kisah anak ini, bagaimana seorang ayah memberikan latihan untuk bisa melewati halangan-halangan, jangan takut. Oh, pokoknya wajah anak ini senangnya luar biasa. Nah, semua kita yang hari-hari ini sedang berjuang, kok aku nggak berubah-berubah ya, aku nggak berubah. Hari ini coba lagi, pasti bisa. Ya, dengan semua janji-janji Papa kita yang kita baru baca dari beberapa ayat tadi. Wah, hebat sekali. Galo dan Filipus, nanti yang Tobelo masih memuji Tuhan ya. Kalau ya, coba saudara dari Tobelo pilihkan satu lagu lagi yang kira-kira cocok dengan tema kita hari ini. Karena tadi saya mendengar suaranya bagus, bisa langsung pecah 4 suara loh yang dari Tobelo, dan pilihnya lagu yang bagus. Bagaimana Galo dan Filipus? Masih mereka atau sudah dipilih dari yang lain untuk memuji Tuhan? Bisa, Papi. Bisa ya? Oke. Tobelo siapkan ya. Wah, keren sekali loh. Suara mereka bagus. Oke, saya lanjutkan bagian terakhir. Jadi, kalau masih ada di antara kita sampai hari ini masih berasa aku nggak mampu, nggak sanggup. Maaf loh. Kalau saudara berkata nggak mampu, nggak sanggup, berarti saudara masih mau tinggal di dalam dosa. Dalam kubangan itu, jangan. Ayo keluar dari kubangan dosa itu. Papa kita menjamin. Ingat seperti video anak ini. Ada rintangan dari benang. Dia nangis karena papanya nggak mau nolong dia. Papanya cuma diam. Oh, begitu bebas. Anak ini luar biasa. Ayat terakhir. Satu-satunya ayat dalam Alkitab. Kapan kita bisa berubah? Ternyata cuma satu ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 1. Ayo kita lihat. 1 Petrus 4 ayat 1. Terima kasih Papa karena memberikan jaminan untuk mengalami perubahan. Oi, guru hebat ini. Anak saya guru SD di Nabire. Makasih nak kamu gabung. Ya. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Haleluya. Jadi inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita kapan kita bisa berhenti berbuat dosa. Cuma satu. Bukan doa puasa, bukan doa kelepasan, bukan ikut katekisasi, bukan ikut belajar Alkitab, bukan. Hanya satu cara saudara dan saya bisa mengalami perubahan hidup dan stop dosa. Kalau kita siap menderita secara fisik. Ayatnya. Jadi, karena Kristus telah menderita secara jasmani, hendaklah kamu mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama.
Sebab orang yang telah mengalami penderitaan jasmani telah berhenti berbuat dosa. Haleluya. Terima kasih Bapak. Aku mau. Ayo semua kita mau. Ya. BIS. BIS. Karena Kristus sudah menderita secara jasmani, kalian juga harus memperkuat diri dengan pendirian yang seperti itu. Sebab orang yang menderita secara badani tidak lagi berbuat dosa. Terima kasih. TSI. Jadi, karena Kristus sudah menderita untuk kita ketika dia hidup sebagai manusia biasa di dunia ini, hendaklah kamu menguatkan diri dengan pikiran yang sama seperti pikiran Kristus. Sebab orang yang menderita karena mengikut Yesus juga sudah memutuskan untuk berhenti berbuat dosa. Saudara, semua kita pasti ngalami. Ya, saya ada ikatan-ikatan tertentu masa lalu. Nah, begitu stop, waduh. Nah, saya dibawa Tuhan punya pengalaman tahun 85 sampai tahun 89. Saya bersyukur. 85, 86, 87, ya hampir 5 tahun itu. Pertama kali saya dapat rumah, itu pinjaman dari seorang saudara. Ya, rumah itu masih ada sampai sekarang tapi sudah dimiliki orang lain. Saya dapat pinjaman rumah di Jalan Musi nomor 38 Surabaya. Nah, selama 5 tahun itu ternyata Tuhan memberi saya pelayanan yang saya nggak pernah mikir. Ya, tahun 80-an itu masih nggak separah sekarang. Pelayanan apa? Pertama, ada seorang dosen dari Universitas Kristen Petra, dosen teknik sipil. Dia punya mahasiswa yang akan ujian akhir untuk S1-nya. Ternyata mahasiswa ini kena narkoba. Zaman itu narkobanya nggak separah sekarang. Tapi dosen ini sangat sayang mahasiswa ini. Karena sebelum terjerat narkoba, mahasiswa ini sangat cemerlang, sangat jenius. Bahkan dia punya cita-cita. Ya, kalau dia kembali ke daerahnya, dia tinggal di salah satu kota besar di Kalimantan. Nah, dia ingin menjadi insinyur sipil yang pertama untuk kota itu, ya itu tahun 80-an, 85. Ternyata pas mau ujian akhir dia nggak bisa. Nah, terus dosennya ini kenal saya. Dia bilang, Koden, bisa nggak layani dulu? Nah, saya itu nggak punya pengalaman untuk nangani narkoba. Tapi ya karena dosen ini minta dan tahu, dosen ini tahu saya baru dapat. Itu pertama kali saya punya rumah, dapat pinjaman rumah cukup besar rumahnya itu, ya. Ya udahlah saya tampung. Saudara, saya kaget. Belum pernah saya mengalami menghadapi orang dengan narkoba. Nah, saya kan bingung. Saya mau tanya siapa juga nggak tahu karena zaman itu kan belum banyak. Nah, salah satu keanehan mahasiswa ini. Kalau dia lagi sakau, lagi kumat, nah, bayangkan, minta beli narkoba. Lah saya beli di mana? Bisa bahaya. Ya karena saya masih nggak punya pengalaman, ya nggak bisa beli. Saya nggak tahu belinya di mana. Saya kasih alamat, nggak mau, nggak punya uang, maksa. Nah, lucunya, dia minta izin. Kalau gitu boleh nggak? Saya berendam di bak mandi. Ya sudah, saya izinkan dia berendam. Saya tungguin, ya. Saya tungguin cerita-cerita. Nah, ternyata Roh Kudus beri saya hikmat itu. Hampir 3 minggu. Hampir setiap malam dia maunya berendam. Karena rasa panas di tubuhnya. Saudara, puji Tuhan. Nggak pakai obat, nggak pakai apa-apa. Karena saya juga nggak ngerti. Saya cuma doa. Saya nyatakan kasih Tuhan. Berubah. Singkat cerita, dia bisa kembali ujian dan dia lulus. Nah, begitu dia di wisuda, saya diundang hadir di Petra. Dan akhirnya dia balik ke tempat asalnya. Saudara, ini kisah yang luar biasa. Ternyata setelah sekian waktu, saya dapat undangan untuk hadir peresmian hotel di kota itu. Saya pertama bingung. Loh, kenapa saya diundang peresmian hotel?
Kan saya tidak tahu. Dan zaman itu belum ada handphone, belum ada telepon. Saya nggak ngerti. Nah, tiba-tiba dari dosennya ini yang memberitahu, Koden terima undangan ya, peresmian hotel. Iya, tapi saya ini bingung. Wah, dosen ini tertawa sambil terharu. Koden diundang untuk untuk ikut hadir peresmian hotel itu karena aulanya, apa itu apa istilah hotel, kalau aula itu apa ya, tempat acara pesta-pesta tuh istilahnya apa ya, kok lupa saya ya. Ballroom, terima kasih. Ballroomnya ini yang bangun teknik sipil ini, makasih Sarpi. Dan waktu itu ini bangunan terbesar pertama di kota itu yang tidak pakai tiang tengah. Wah, buat kota itu suatu kebanggaan. Karena ada bangunan pertama yang begitu besar tanpa tiang tengah. Karena ballroom. Dan ini teknik sipilnya. Saudara, ketika dosen itu nelpon saya, beritahu saya nangis. Ternyata anak yang mau direbut setan, rusak karena narkoba, hidupnya berubah. Dan saya berangkat ke kota itu. Wah, saya kaget. Saya disambut. Loh, kenapa ini? Karena pemilik hotel itu cerita, kalau tidak ada Bapak, nggak ada bangunan ini. Bangunan ini ada karena teknik sipil yang Bapak tolong. Saya bingung, saudara. Tapi ringkas cerita, sejak itu datanglah bergantian satu persatu ya orang-orang yang kena narkoba. Karena Tuhan sudah memberi saya teknik hanya dengan kasih, dengan doa, diajak bicara, berubah. Bahkan ada satu keluarga yang unik. Keluarga ini punya 5 anak. Satu-satunya perempuan itu nomor 2. Nah, 4 anak lakinya kena narkoba juga. Akhirnya dititipkan anak yang pertama. Tuhan ubah hidupnya. Bapaknya lihat, aduh berubah. Lalu titip anak yang keempat, anak yang ketiga, lalu yang terakhir anak bungsunya yang kelima. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk pengalaman itu dan banyak lagi yang lain. Nah, di situ saya tahu bagaimana orang sakau. Nah, ayat ini yang menolong. Semua orang yang ingin berhenti berbuat dosa itu pasti akan mengalami penderitaan di fisiknya. Contoh aja, orang ingin lepas rokok. Saya taunya gara-gara selama 5 tahun itu Tuhan didik saya untuk menangani orang-orang kecanduan. Ternyata luar biasa. Wih, itu yang hebat sekali. Betul. Dari Siantar ya kamu nak. Papa lupa. Kasih adalah kuasa yang terbesar. Betul. Ini luar biasa. Nah, jadi untuk lepas rokok saya harus menderita dulu. Mulut pahit katanya loh, saya nggak tahu. Tulang seperti dicopotin karena kalau sudah nikotin itu nggak diisi lagi ke tubuhnya. Wah, penderitaannya. Sama berhenti berhenti judi, berhenti alkohol, berhenti narkoba, ya stop percabulan, semuanya harus siap menderita secara fisik. Betul, dari Martapura. Semua tergantung niatnya mau berubah atau tidak. Betul. Kiranya kebenaran ini memulihkan kita. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau berubah, siapkan menerima rasa sakit yang sangat sakit untuk tubuh kita. Tapi setelah kita menang atas sakit, bebas. Nah, uniknya lagi saudara, rata-rata mereka yang ingin berubah itu rata-rata loh ya, 90% lebih. Itu hari keempat bebas. Jadi 3 hari kalau mereka yang terikat dengan jenis dosa apa saja, 3 hari tidak dikonsumsikan, tidak melakukan, dan mereka mau melawan, mau bertahan dalam kesakitan. Hari keempat itu langsung lolos. Saya sampai heran. Betul juga ini kuasa kebangkitan Tuhan Yesus 3 hari.
Betul. Maka itu semua kita yang sedang terbelenggu oleh apa saja, izinkan. Cuma 3 hari kok menderitanya. Hari keempat bebas. Wah, luar biasa. Secara medis juga bisa dibuktikan racun-racun nikotin, racun narkoba, racun apa saja yang sudah merusak fisik kita ada di dalam darah kita. Kalau 3 hari tidak diberikan lagi konsumsi barang-barang itu, maka akan keluar bersama keringat, kotoran, dan kencing kita. Termasuk ikatan roh, roh perjinan, roh apa saja. Beri waktu 3 hari, hari keempat bebas. Terima kasih Papa untuk ini. Ayo ya, kita semuanya menang. Betul Sarpin. Ayo kita semuanya jadi pemenang. Harus ada penyeimbang buat orang itu. Betul. Penyeimbangnya waktu itu, ya saya cuma nemanin mereka. Ya zaman itu tahun 85 sampai 89 kan saya belum sesibuk sekarang. Jadi saya punya waktu banyak untuk menunggui mereka. Ya, ngajak makan, ngajak cerita, ngajak jalan, ngajak duduk apa saja. Puji Tuhan, Tuhan berikan saya pengalaman yang luar biasa. Pokoknya tidak ada yang sulit bagi Tuhan asal kita mau. Ingat, jangan jadi ular loh, cuma ganti jubah. Tapi jadilah ulat yang berubah total. Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus menyayangi kita. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada host. Luar biasa ya. Ini dia. Ayo.